Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Seska Asmi dari kelas 2A, jurusan Pendidikan Biologi, akan mempresentasikan tentang film Arthropoda. Arthropoda merupakan salah satu film dari Kingdom Animalia yang merupakan sebuah film yang terbesar di dalam pengelompokan makhluk hidup. Anggota dari film Arthropoda ini mencapai 80% dari seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Secara bahasa, kata arthropoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu arthro yang artinya ruas dan podos yang berarti kaki. Oleh sebab itu, arthropoda dikenal hewan berruas-ruas atau hewan tersegmentasi. Struktur tubuh arthropoda. Di sini saya mengambil jenis udang atau Cambarus sp. Ini adalah struktur tubuh udang atau Cambarus sp. Pada bagian ini adalah antena. Bagian ini adalah antena. Dan pada bagian ini disebut sebagai kelenjar hijau. Ini disebut sebagai kelenjar hijau. Lalu di sini terdapat mulut. Di sini ada mata majemuk. Lalu di sini terdapat otak. Di sini lambung. Lalu di sini ada ovarium. Ada ovarium. Di sini terdapat jantung. Dan ini merupakan usus. Ini merupakan usus. Dan ini adalah arteri abdominal dorsal. Ini. Lalu di sini ada ganglion. Ini adalah ganglion. Ini adalah anus. Ini adalah arteri abdominal ventral. Lalu ini merupakan saraf ventral. Ini merupakan saraf ventral. Di sini adalah sekum. Ini adalah sekum. Dan ini merupakan sternum arteri. Ini merupakan sternum arteri. Selanjutnya, karakteristik arthropoda. Arthropoda memiliki tubuh yang dilapisi oleh cuticula yang berfungsi sebagai rangka luar. Lapisan tebal dan keras ini, walaupun dapat melindungi tubuh, akan tetapi dapat menghambat pertumbuhan. Akibatnya, hewan ini menggugurkan kulitnya dan menggantinya secara periodik. Anggota film Arthropoda merupakan hewan yang memiliki 3 lapisan embrionik atau triploblastik yang telah memiliki selom sejati. Karena itu, Arthropoda adalah hewan triploblastik selomata. Tubuhnya berbentuk simetris bilateral, sehingga merupakan kelompok bilateria. Perkembangan embrionya, mulut pada embrio arthropoda terbentuk terlebih dahulu daripada anus, sehingga hewan ini termasuk dalam kelompok protostomia. Tubuh arthropoda bersegmen-segmen. Pada beberapa kelas arthropoda, segmen-segmen terlihat sama. Namun pada yang lain, segmen-segmen mengalami spesialisasi menjadi kelompok fungsional yang disebut dengan tagmata. Segmen yang mengalami spesialisasi ini umumnya menjadi kepala, dada, dan perut pada serangga. Tapi ada 3 kelompok yang mempunyai 3 tagmata, dan ada juga yang hanya memiliki 2 tagmata karena beberapa tagmata
bergabung menjadi satu. Banyak anggota krustasea dan Chelicerata, kepala dan dada bergabung menjadi Cephalothoraks atau disebut juga dengan prosoma. Hewan ini memiliki anggota badan atau pelengkap yang berruas-ruas. Anggota badan ini termasuk antena, bagian mulut, capit, atau kaki. Selanjutnya, sistem organ arthropoda. Yang pertama, sistem reproduksi arthropoda. Reproduksi arthropoda bisa berlangsung secara seksual dan aseksual. Secara seksual lewat proses paedogenesis, yakni reproduksi dengan pembuahan oleh hewan jantan serta biasanya terjadi pada individu muda. Sementara reproduksi aseksual lewat proses partenogenesis, yakni reproduksi tanpa pembuahan oleh hewan jantan. Yang kedua, sistem saraf arthropoda. Sistem saraf arthropoda ialah sistem saraf tangga tali berjumlah sepasang yang ada pada sisi ventral tubuhnya. Arthropoda mempunyai alat peraba berupa antena pada tubuhnya. Yang ketiga, sistem sirkulasi atau peredaran darah arthropoda. Sistem sirkulasi pada arthropoda ialah sistem peredaran darah terbuka yang terdiri dari jantung. Sistem pernapasan arthropoda. Sistem pernapasan pada arthropoda bermacam-macam tergantung kepada jenisnya. Ada yang bernapas memakai insang, paru-paru, trakea, atau lewat pori-pori di permukaan tubuhnya. Yang kelima, sistem pencernaan arthropoda. Sistem pencernaan arthropoda ialah sistem pencernaan sempurna yang terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, serta anus. Mulutnya dilengkapi dengan berbagai alat tambahan yang bisa memudahkan pencernaan makanan, misalnya rahang yang dimiliki oleh belalang. Dan yang keenam, sistem ekskresi arthropoda. Organ ekskresi utama pada arthropoda ialah kelenjar hijau yang sering disebut dengan tubula Malpighi. Kelenjar tersebut adalah tempat keluarnya sisa metabolisme tubuh. Cara hidup dan habitat. Cara hidup arthropoda sangat beragam, ada yang hidup bebas, parasit, komensal, atau simbiotik. Di lingkungan kita sering dijumpai kelompok hewan ini, misalnya nyamuk, lalat, semut, kupu-kupu, capung, belalang, dan lebah. Habitat penyebaran arthropoda sangat luas. Ada yang di laut, perairan tawar, gurun pasir, dan padang rumput. Dan bentuk tubuh arthropoda. Ukuran tubuh arthropoda sangat beragam. Beberapa di antaranya memiliki panjang lebih dari 60 cm, namun kebanyakan berukuran kecil. Begitu pula dengan bentuk arthropoda pun beragam. Arthropoda dikelompokkan atas krustasea atau udang-udangan, insekta atau serangga, arachnoidea atau laba-laba, dan myriapoda atau kaki seribu. Disebut juga kelompok udang-udangan, contohnya udang, kepiting, dan yuyu. Tempat hidup kelompok hewan ini yaitu di air laut, danau, dan sungai. Tubuh krustasea mempunyai rangka luar keras karena mengandung zat kitin dan kapur, sehingga disebut sebagai hewan bercangkang. Antenanya krustasea berjumlah 2 pasang, mempunyai kaki 1 pasang di setiap ruas tubuhnya, sedangkan pada udang atau kepiting mempunyai 5 pasang kaki jalan. Sistem pencernaan krustasea dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Peranan krustasea lebih banyak menguntungkan bagi kita, misalnya sebagai sumber protein hewani karena mengandung protein tinggi seperti udang, kepiting, dan ranjungan. Selanjutnya ada insekta.
Kelompok dari insekta atau serangga mempunyai spesies sangat banyak. Hidupnya di darat dan di laut. Ukuran tubuh insekta relatif kecil. Insekta sering disebut juga sebagai hexapoda, yaitu mempunyai kaki 6 atau 3 pasang. Tubuhnya dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Pada kepala insekta terdapat sepasang antena yang dapat digunakan untuk membau atau meraba. Terdapat juga mulut, mata majemuk, ada juga yang bermata tunggal. Bagian dada terdiri atas 3 ruas dan terdapat 3 pasang kaki beruas-ruas. Juga terdapat sayap. Adapun pada perut terdapat 6-11 ruas. Pada ruas belakang posterior sebagai alat reproduksi. Pada insekta betina terdapat alat peletak telur yang disebut ovipositor serta kantung untuk menyimpan sperma. Respirasinya menggunakan pembuluh trakea, yaitu udara dari luar masuk ke jaringan melalui pembuluh trakea. Sistem ekskresinya menggunakan pembuluh Malpighi yang mengelilingi anus. Daur hidup serangga mengalami perubahan bentuk yang disebut metamorfosis. Akan tetapi, ada juga jenis serangga yang tidak mengalami metamorfosis yang digolongkan sebagai serangga ametabola, misalnya kutu buku atau lepisma. Arachnoidea. Pada kelompok Arachnoidea, tubuhnya memiliki kepala bersatu dengan dada yang disebut kepala dada dan perut. Pada kepala terdapat sepasang kelisera berbentuk meruncing dan ujungnya berlubang sebagai alat sengat berisi kelenjar racun, sepasang pedipalpus sebagai alat cabit berbentuk seperti gunting, dan 4 pasang kaki, tidak mempunyai antena, bernapas dengan paru-paru, buku, trakea, atau kedua-duanya. Peranan arthropoda, yaitu dapat membantu penyerbukan misalnya pada lebah dan kupu-kupu. Arthropoda juga dapat digunakan sebagai bahan sandang, misalnya kepompong ulat sutra, dan dapat digunakan sebagai bahan pangan, misalnya udang, lobster, kepiting, dan belalang. Berguna untuk pengobatan, misalnya undur-undur dan larva lebah. Juga sebagai detritofor di ekosistem seperti luwing, kelabang, dan kumbang. Itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.